Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai sejarah perkembangan pasar modal di Indonesia dari zaman Belanda hingga saat ini. Secara historis, pasar modal telah hadir jauh sebelum Indonesia merdeka. Pasar modal atau bursa efek telah hadir sejak zaman kolonial Belanda dan tepatnya pada tahun 1912 di Batavia. Pasar modal ketika itu didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk kepentingan pemerintah kolonial atau VOC. Meskipun pasar modal telah ada sejak tahun 1912, perkembangan dan pertumbuhan pasar modal tidak berjalan seperti yang diharapkan. Bahkan pada beberapa periode kegiatan, pasar modal mengalami kevakuman. Pemerintah Republik Indonesia mengaktifkan kembali pasar modal pada tahun 1977. Dan beberapa tahun kemudian, pasar modal mengalami pertumbuhan seiring dengan berbagai insentif dan regulasi yang dikeluarkan pemerintah. Era pasar modal di Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu pada bagian pertama, pada tanggal 14 Desember 1912, bursa efek pertama di Indonesia dibentuk oleh pemerintah Hindia Belanda oleh suatu asosiasi 13 broker yang dibentuk di Jakarta atau pada saat itu disebut dengan Batavia. Selanjutnya, pada tahun 1914 sampai 1918, bursa efek di Batavia ditutup selama Perang Dunia Pertama. Setelah Perang Dunia Pertama, bursa efek di Jakarta dibuka kembali bersama dengan bursa efek di Semarang dan Surabaya. Bursa efek di Semarang dibentuk pada tanggal 1 Agustus 1925. Sedangkan bursa efek di Surabaya dibentuk pada tanggal 1 Januari 1925. Pada awal tahun 1939, karena isu politik Perang Dunia Kedua, bursa efek di Semarang dan Surabaya ditutup. Pada tahun 1942 sampai 1952, bursa efek di Jakarta ditutup kembali selama Perang Dunia Kedua. Selanjutnya pada bagian kedua, pada tahun 1956, program nasionalisasi perusahaan Belanda, bursa efek semakin tidak aktif. Karena adanya sengketa antara pemerintah Republik Indonesia dengan Belanda mengenai Irian Barat. Semua bisnis Belanda dinasionalkan melalui Undang-Undang Nasionalisasi Nomor 86 Tahun 1958. Sengketa ini mengakibatkan larinya modal Belanda dari tanah Indonesia. Akibatnya, mulai tahun 1960, sekuritas-sekuritas perusahaan Belanda sudah tidak diperdagangkan lagi di Bursa Efek Jakarta. Nah, itulah yang menyebabkan aktivitas di Bursa Efek Jakarta semakin menurun. Kita lanjut pada bagian ketiga. Pada tahun 1956 sampai 1977, perdagangan di Bursa Efek mengalami kevakuman. Kemudian, pada tanggal 10 Agustus 1977, Bursa Efek diresmikan kembali oleh Presiden Soeharto pada masa Orde Baru, di mana sebagai hasil dari keputusan Presiden nomor 52 tahun 1976. Pada tahun 1977 sampai 1987, perdagangan di Bursa Efek sangat lesu. Ini karena pada saat itu hanya ada 24 perusahaan saja. Masyarakat lebih memilih instrumen perbankan dibandingkan instrumen pasar modal. Lalu pada tahun 1987 ditandai dengan hadirnya Pakdes 87 atau Paket Desember 1987 yang memberikan kemudahan bagi perusahaan untuk melakukan penawaran umum dan investor asing untuk menanamkan modal di Indonesia, di mana investor asing tertarik dengan pasar Indonesia karena dianggap sebagai pasar yang menguntungkan untuk diverifikasi secara internasional. Namun investor asing dibatasi pemilikannya sampai dengan 49%. Lanjut pada tahun 1988 sampai 1990, paket deregulasi di bidang perbankan dan pasar modal diluncurkan.
Hal ini mengakibatkan pintu BEJ atau Bursa Efek Jakarta terbuka untuk asing. Akhirnya aktivitas bursa terlihat meningkat. Lalu pada tanggal 2 Juni 1988, Bursa Paralel Indonesia mulai beroperasi dan dikelola oleh Persatuan Perdagangan Uang dan Efek, sedangkan organisasinya terdiri dari broker dan dealer. Bursa paralel sendiri adalah perdagangan efek yang terorganisasi di luar bursa efek resmi. Lanjut pada Desember 1988, pemerintah mengeluarkan Takdes 88 atau Paket Desember 88 yang memberikan kemudahan perusahaan untuk go public dan beberapa kebijakan lain yang positif bagi pertumbuhan pasar modal. Kita masuk pada bagian keempat. Diawali pada tanggal 16 Juni 1989, Bursa Efek Surabaya mulai beroperasi dan dikelola oleh perseroan terbatas milik swasta, yaitu PT Bursa Efek Surabaya. Lalu di tanggal 13 Juli 1992, swastanisasi BEJ, Bursa Efek Jakarta. Artinya, Bursa Efek Jakarta diswastakan dan sebagai konsekuensinya BAPEPAM bukan lagi pelaksana pasar modal, tetapi lebih ke pengawas pelaksana pasar modal, sehingga BAPEPAM dari Badan Pelaksana Pasar Modal menjadi Badan Pengawas Pasar Modal. Lalu pada tanggal 21 Desember 1993 ditandai dengan berdirinya PT Pemeringkat Efek Indonesia atau PEVINDO. Lalu masuk pada tanggal 22 Mei 1995, yaitu sistem otomatisasi perdagangan Bursa Efek Jakarta. Karena peningkatan kegiatan transaksi yang dirasakan sudah melebihi kapasitas manual, maka Bursa Efek Jakarta memutuskan untuk mengotomatisasikan kegiatan transaksi di bursa. Jika sebelumnya di lantai bursa terlihat dua deret antrian yang cukup panjang untuk masing-masing sekuritas dan semua kegiatan transaksi dicatat di papan tulis, maka setelah otomatisasi, sekarang yang terlihat di lantai bursa adalah jaringan-jaringan komputer yang digunakan oleh broker. Nah, sistem otomatisasi tersebut dinamakan dengan JATS. Untuk bagian kelima, pada tanggal 10 November 1995, pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal yang berisikan tentang definisi, pengertian, serta aturan dan ketentuan mengenai aktivitas di pasar modal. Undang-undang ini mulai berlaku pada Januari 1996. Pada tahun yang sama, Bursa Efek Paralel Indonesia kemudian merger dengan Bursa Efek Surabaya. Selanjutnya pada tanggal 6 Agustus 1996, Clearing Penjamin Efek Indonesia didirikan sebagai perseroan terbatas berdasarkan Akte Pendirian Nomor 8 tanggal 5 Agustus 1996 di Jakarta oleh Bursa Efek Indonesia dengan kepemilikan 100% dari total saham pendirian senilai 15 miliar. Selanjutnya pada bagian ke-6, pada tahun 1997 krisis moneter melanda negara Asia. Krisis moneter ini dimulai dengan menurunnya nilai-nilai mata uang negara Asia yang relatif terhadap dolar. Pada tanggal 23 Desember 1997, Kustodian Sentral Efek Indonesia didirikan di Jakarta dan memperoleh izin usaha pada 11 November 1998 yang merupakan salah satu self regulator organisir bersama PT Bursa Efek Indonesia dan Clearing Penjamin Efek Indonesia. Untuk bagian 7,
Pada tanggal 9 September 2002, proses penyelesaian transaksi T4 menjadi T3, yaitu siklus penyelesaian bursa T3 merupakan penyelesaian di mana penyerahan efek oleh pihak penjual dan penyerahan dana oleh pihak pembeli dilakukan pada bursa hari ketiga setelah transaksi. Selanjutnya, pada tanggal 28 Maret 2002, Bursa Efek Jakarta mulai mengaplikasikan sistem perdagangan jarak jauh, yaitu sistem perdagangan efek yang diselenggarakan oleh bursa bagi anggota bursa efek melalui jaringan. Pada bulan Juli 2000, sistem perdagangan tanpa warkat mulai diaplikasikan di pasar modal Indonesia karena dengan warkat sudah tidak dianggap efisien lagi, belum lagi banyak yang hilang sewaktu disimpan. Selanjutnya masuk pada bagian 8, yaitu pada tanggal 6 Oktober 2004 adanya perilisan stock option atau opsi saham. Lalu pada tanggal 30 November 2007 diadakannya rapat umum pemegang saham luar biasa dalam rangka penggabungan Bursa Efek Surabaya dan Bursa Efek Jakarta berubah menjadi Bursa Efek Indonesia. Lanjut pada bagian 9, pada catatan kelam Bursa Efek Indonesia terjadi pada tanggal 8 Oktober 2008 saat lantai bursa untuk pertama kalinya ditutup karena transaksi perdagangan yang terus merosot. Lalu pada tanggal 2 Maret 2009 terjadinya peluncuran sistem perdagangan baru PT Bursa Efek Indonesia, yaitu Judge Next G. Dengan mengupgrade ini diharapkan transaksi yang bisa diakomodasi oleh bursa akan semakin besar jumlahnya dan semakin cepat eksekusinya untuk memenuhi kebutuhan para trader dan investor. Pada tanggal 10 Agustus 2009, Pendirian Penilai Harga Efek Indonesia atau disingkat PHEI memiliki peran dalam menyediakan suatu acuan harga wajar atas obligasi guna memudahkan investor dalam memastikan nilai dari investasinya. Pada bagian 10, bulan Agustus 2011, pendirian PT Indonesian Capital Market Electronic Library atau disingkat ICAMEL oleh PT Bursa Efek Indonesia, PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia, dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Lalu pada bagian 11, bulan Januari 2012, awal pembentukan Otoritas Jasa Keuangan berawal dari adanya kebutuhan untuk melakukan penaatan kembali lembaga-lembaga yang melaksanakan fungsi pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan. OJK adalah terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Kemudian kita masuk pada bagian 12, di mana pada bagian 12 dimulai dari Desember 2012. Di Desember 2012 ini dibentuknya Securities Investor Protection Fund dengan tujuan memberikan perlindungan investasi untuk para investor atau pemodal di Indonesia melalui penyelenggaraan dana perlindungan pemodal atau DPP. Nah, di tahun yang sama juga diluncurkannya prinsip syariah dan mekanisme perdagangan syariah dilakukan. Lalu pada 2 Januari 2013 adanya pembaruan jam perdagangan dengan tujuan menyelaraskan waktu dengan bursa regional dan memberi waktu bagi investor di Indonesia Tengah dan Timur.
Lalu di bagian 13. Di bagian 13 ini dimulai dari 6 Januari 2014, yaitu penyesuaian kembali lot size dan tick price. Otoritas Bursa Efek Indonesia atau BEI memberlakukan kebijakan baru terkait perubahan fraksi harga saham atau tick price dan pengurangan jumlah saham dalam lot atau lot size. Saat ini bursa tengah mengkaji ulang implementasi kebijakan tersebut. Lalu kita masuk di bagian 14. Di bagian 14 adanya reformasi birokrasi pemerintahan. Reformasi birokrasi pemerintahan ini terjadi pada Presiden Joko Widodo. Presiden Joko Widodo mematok target 7% pertumbuhan ekonomi di masa kepemimpinannya. Nah, sehari setelah pemilu presiden, pasar saham melonjak dan rupiah juga menguat. Ini mencerminkan adanya antusiasme pasar terhadap prospek ekonomi Indonesia. Selanjutnya pada bagian 15, pada tanggal 10 November 2015, Teach Me bergabung dengan Ikamal. Dan pada tanggal 12 November 2015, adanya launching kampanye Yuk Nabung Saham. Selanjutnya pada tahun 2015 diresmikannya juga LQ45 Index Futures. Dan pada tanggal 2 Mei 2016 penyesuaian kembali tick size. Yang terakhir pada tanggal 18 April 2016 adanya peluncuran IDX Channel. Untuk bagian ke-16, di tahun 2016 pendirian PT Pendanaan Efek Indonesia dilakukan oleh 3 self-regulator organisir, yaitu PT Bursa Efek Indonesia, PT Clearing Penjamin Efek Indonesia, dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Lalu di tanggal 6 Februari 2017, relaksasi margin dilakukan untuk meningkatkan nilai transaksi saham anggota Bursa Efek dan dapat meningkatkan permodalan anggota bursa. Pada tanggal 23 Maret 2017, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan didampingi oleh Dirut Bursa Efek Indonesia dan Wadirut Bank Mandiri meresmikan IDX Inkubator di Jakarta. Pada tanggal 7 Mei 2018, pembaruan sistem perdagangan dan New Data Center. Lalu pada tanggal 26 November 2018, launching penyelesaian transaksi T2. Dan di tanggal 27 Desember 2018, penambahan tampilan informasi notasi khusus pada kode pencatatan tercatat. Dan pada bulan April 2019, PT Pendanaan Efek Indonesia mendapatkan izin operasional dari OJK. Itulah sejarah perkembangan pasar modal di Indonesia dari zaman Belanda hingga saat ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat menambah pengetahuan dan wawasan kita menjadi semakin luas. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.